Perkenalkan, nama saya Quincy Lomboan dengan NIM 250630004 dari program studi D3 Fisioterapi Universitas Katolik de la Salle Manado. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem endokrin, yaitu sistem kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon untuk mengatur berbagai fungsi penting dalam tubuh kita. Mari kita mulai dari pengertian dasarnya. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kelenjar yang tidak memiliki saluran, sehingga hormon yang dihasilkan langsung dilepaskan ke dalam aliran darah. Hormon-hormon ini nantinya bekerja mempengaruhi organ atau jaringan tertentu di seluruh tubuh. Sistem ini bekerja bersama sistem saraf untuk mengatur aktivitas tubuh, terutama aktivitas yang membutuhkan waktu lebih lama seperti pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, dan respons tubuh terhadap stres. Selanjutnya, fungsi utama sistem endokrin. Secara umum, sistem endokrin memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, mengatur metabolisme tubuh dan keseimbangan air serta elektrolit. Yang kedua, membantu tubuh beradaptasi terhadap stres. Yang ketiga, mendukung proses tumbuh kembang. Yang keempat, mengontrol sistem reproduksi. Yang kelima, mengatur produksi sel dari darah merah. Yang keenam, bersama sistem saraf otonom mengatur sistem pencernaan, sirkulasi, dan penyerapan makanan. Selanjutnya, kelenjar-kelenjar penyusun sistem endokrin. Sekarang kita masuk ke bagian utama, yaitu kelenjar-kelenjar endokrin serta hormon yang dihasilkannya. Yang pertama, hipotalamus. Hipotalamus terletak di dasar otak dan dikenal sebagai pusat pengendali sistem endokrin. Ia mengatur rasa lapar, haus, suhu tubuh, emosi, pola tidur, hingga tekanan darah. Hipotalamus menghasilkan hormon pengendali seperti TRH, CRH, GnRH, dan GHRH yang merangsang sekresi hormon pada hipofisis. Selain itu, hipotalamus juga memproduksi oksitosin dan ADH yang nantinya disimpan dan dikeluarkan oleh lobus posterior hipofisis. Yang kedua, kelenjar hipofisis. Hipofisis merupakan master gland yang mengontrol hampir semua kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, hipofisis anterior menghasilkan hormon TSH untuk mengatur tiroid, ACTH untuk merangsang kelenjar adrenal, GH untuk pertumbuhan, FSH dan LH untuk fungsi ovarium dan testis, prolaktin untuk produksi ASI. Yang kedua, hipofisis posterior mensekresi dua hormon penting, yaitu ADH untuk menahan air di ginjal, oksitosin untuk kontraksi rahim dan pengeluaran ASI. Yang ketiga, kelenjar tiroid. Terletak di sisi trakea, kelenjar tiroid menghasilkan hormon T3 dan T4 yang mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan penggunaan oksigen. Selain itu, sel C tiroid menghasilkan kalsinonin, hormon yang menurunkan kadar kalsium dalam darah. Yang keempat, kelenjar paratiroid terletak di belakang tiroid. Kelenjar ini menghasilkan PTH, yaitu hormon yang meningkatkan kadar kalsium darah dengan memengaruhi tulang, ginjal, dan usus. Yang kelima, kelenjar timus. Timus berada di tengah dada dekat jantung. Kelenjar ini menghasilkan timosin, yaitu hormon yang mematangkan sel-sel limfosit, sehingga sangat penting dalam sistem kekebalan tubuh, terutama pada masa anak. Yang keenam, kelenjar adrenal. Terletak di atas ginjal dan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, korteks adrenal menghasilkan aldosteron untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit, kortisol yang berperan dalam respons stres dan meningkatkan gula darah, androgen yang mempengaruhi perkembangan seksual dan masa pubertas. Yang kedua, medula adrenal menghasilkan epinefrin dan norepinefrin, yaitu hormon respon flight or fright pada keadaan darurat. Yang ketujuh, pankreas. Selain berfungsi dalam pencernaan, pankreas juga berperan sebagai kelenjar endokrin. Pulau Langerhans menghasilkan insulin untuk menurunkan kadar glukosa darah, glukagon untuk menaikkan glukosa darah, somatostatin yang menghambat sekresi hormon lain. Yang kedelapan, kelenjar pineal terletak di pusat otak dan menghasilkan melatonin, hormon yang mengatur pola tidur, ritme biologis, serta waktu pubertas.
Yang kesembilan, ovarium. Pada wanita, ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron yang mengatur siklus menstruasi, perkembangan seksual sekunder, dan mempersiapkan tubuh untuk kehamilan. Dan yang terakhir, testis. Pada pria, testis menghasilkan testosteron, hormon yang mengatur produksi sperma, serta perkembangan ciri-ciri seksual sekunder seperti suara berat dan pertumbuhan. Itulah penjelasan mengenai anatomi sistem endokrin beserta fungsi hormon-hormonnya. Sistem ini bekerja secara terintegrasi untuk menjaga keseimbangan dan fungsi tubuh kita. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton.